Halo Bapak dan Ibu Guru, saya Lucia Triawidianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Saya berasal dari SD Saverus 3 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, kesimpulan. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru diharapkan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Budaya disiplin positif. Dalam disiplin positif, penerapan disiplin yang menuntun anak untuk belajar bertanggung jawab dan kemandirian, sehingga melatih murid untuk memahami dan menyadari tindakan melalui motivasi internal bukan eksternal, yaitu akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lalu, pada motivasi perilaku manusia terdapat 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi perilaku manusia ini, pada poin pertama dan juga kedua ini termasuk motivasi bersifat eksternal. Yang diharapkan adalah pada poin ketiga, motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Selanjutnya, posisi kontrol. Seperti yang kita ketahui bahwa posisi kontrol ini terdapat 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan dalam posisi kontrol ini, guru berperan sebagai manajer, yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tetapi jadilah guru sebagai posisi kontrol yang manajer. Lalu, keyakinan kelas atau sekolah, di mana dalam keyakinan ini dapat mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berisi pernyataan yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya ada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap dalam pelaksanaannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dilakukan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan akan dikaitkan dengan budaya positif. Terlaksanakannya budaya positif di sekolah mampu mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada murid. Budaya positif mampu terlaksana dengan baik jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan adanya budaya positif mampu menjalankan perubahan yang diinginkan berdasarkan visi guru penggerak, yaitu menciptakan sekolah yang nyaman. Hal tersebut dapat terwujud dengan pembuatan prakarsa perubahan, yaitu melalui pembuatan bagja. Selanjutnya, masuk ke refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Secara tidak langsung, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana konsep-konsep tersebut harus selalu dijalankan dan dibagikan kepada rekan guru dan warga sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah beberapa konsep terkait teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta segitiga restitusi. Hal-hal tersebut pernah terjadi dan terlalui, namun tanpa disadari ada sisi positif dan negatif dari setiap teori yang pernah dijalankan. Refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa bentuk motivasi memiliki makna yang berbeda-beda, memberikan penghargaan dan hukuman memiliki dampak bagi murid. Posisi kontrol yang seharusnya dilakukan adalah posisi sebagai manajer dan dalam menyelesaikan permasalahan lebih tertata dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Sebagai wali kelas di sekolah dasar, segala bentuk permasalahan di kelas dihandle oleh wali kelas. Saya selalu berusaha menerapkan dan menjalankan budaya positif, salah satunya dengan menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Menggunakan kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih, dan permisi, serta menggunakan segitiga restitusi dalam mendampingi murid yang sedang melakukan kesalahan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi termotivasi untuk terus memahami, belajar, dan memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sebagian besar murid telah memiliki motivasi internal dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah menyadari posisi kontrol sebagai guru agar segera meninggalkan identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah atau rasa bersalah, tetapi jadilah sebagai teman, pemantau, dan yang paling utama adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai pemberi rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu, saya merasa tidak seharusnya saya membuat mereka merasa bersalah, karena rasa tersebut merubah mereka dalam jangka pendek dan berlalu begitu saja. Setelah mempelajari modul ini, saya akan terus mencoba menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya belum memahami 3 tahap teori restitusi. Selama ini saya hanya menggunakan 2 tahap, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Cara mempraktekannya adalah dengan menanyakan secara langsung di tempat yang nyaman agar mereka rileks dan mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua dalam melakukan budaya positif agar mampu menjadi pembiasaan baik di rumah, sekolah, maupun dimanapun murid berada. Baik, cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam guru penggerak.